Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku bakal bahas satu film yang seru lagi nih guys. Judulnya Goosebumps. Nyeritain tentang monster-monster mengerikan yang tadinya cuma dongeng, tiba-tiba bermunculan dan mau ngancurin seisi kota. Pokoknya film ini bakal seru guys. Jadi pastiin kalian nonton sampai habis ya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung ceritain film ini ke kalian. Tapi seperti biasa, bantu aku dulu dengan like video ini. Pastikan kalian udah subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi ceritanya, ada seorang cowok nih guys, namanya Zack. Ayahnya baru aja meninggal. Terus dia dan ibunya pindahan nih ke sebuah kota kecil, nyari suasana baru. Nah, pas baru nyampe di rumah barunya, Zack lihat tetangganya kayak ngintip, tapi langsung cepet-cepet tutup jendela. Setelah ngeliat-liat rumahnya sebentar, Zack langsung mau ngambil barang-barangnya kan, dan kardus yang dia bawa sempet jebol. Tapi gara-gara itu, dia jadi sapa nih sama tetangganya yang misterius gitu. Ternyata di situ tinggal seorang cewek cantik yang namanya Hana. Tapi baru juga mereka ngobrol-ngobrol bentar, Hana udah dipanggil dan disuruh masuk sama ayahnya. Ayahnya si Hana nih galak guys. Bahkan Zack disuruh menjauh dan gak dibolehin deket-deket sama anaknya. Setelahnya, di kamar Zack mulai beres-beresin barangnya. Tapi dia jadi nemuin video lama sama ayahnya dulu. Dan dia jadi kangen. Keesokan harinya, Zack dianterin nih sama ibunya pergi ke sekolah baru. Dan di situ, Zack akhirnya dapat teman baru nih. Dia kenalan sama seorang cowok yang namanya Cem. Temennya ini juga ngasih tahu kalau sekolah mereka bakal ngadain pesta. Zack diingetin supaya ikut biar seru. Terus sepulang sekolah, Zack disapa lagi nih sama si Hana. Kali ini mereka ngobrol lebih dekat. Dan Hana juga bilang kalau dia tuh jarang keluar rumah. Dia aja nggak pergi ke sekolah, cuma belajar di rumah sama ayahnya. Nah, setelahnya si Hana mau nunjukin sesuatu nih. Ternyata di dekat rumah mereka ada sebuah taman cantik yang udah nggak kepake, yang dipenuhi sama lampu-lampu. Bahkan mereka bisa manjat dan melihat pemandangan yang indah dari atas. Di sana mereka asik banget nih, ngobrol-ngobrol. Tapi pas pulang, lagi-lagi ayahnya udah nunggu dan ngomel. Dan Zack diingetin untuk menjauh. Habis itu, pas Zack lagi belajar di kamarnya, dia ngedenger Hana dan ayahnya kayak lagi ribut-ribut. Zack khawatir dan langsung ngasih tahu ibunya, bahkan dia juga langsung nelfon polisi. Gak lama, para polisi udah dateng nih. Tapi pas rumah itu diperiksa, Hana gak tahu ada di mana. Di situ cuma ada ayahnya doang, yang malah bilang ke polisi kalau dia cuma tinggal sendirian. Dan dia ngakunya kalau suara ribut-ribut itu cuma dari TV. Jadi agak percaya nih sama perkataan Zack. Dia dikiranya cuma berhalusinasi. Setelahnya, di dalam rumah, Zack lagi-lagi melihat bayangan Hana dan ayahnya yang lagi ribut-ribut. Zack keluar kan untuk ngecek, tapi ini temennya, si Cem baru aja datang dan ngajakin dia berangkat ke pesta sekolah. Tapi Zack yang khawatir sama kondisi Hana, malah ngajak Cem buat nemenin dia ngecek nih. Pas banget tuh, ayahnya Hana baru aja pergi. Zack dan Cem manjat, terus mereka nyari-nyari cara buat masuk ke dalam. Akhirnya mereka berhasil nemuin jalan masuk. Tapi aneh banget, ada banyak jebakan di lantai guys. Kelihatan banget ada sesuatu yang disembunyiin di rumah itu. Terus mereka nemuin sebuah rak yang isinya buku-buku dongeng. Tapi anehnya, semua buku-buku itu digembok guys. Dan gak lama, Hana muncul dan kaget melihat Zack udah ada di rumahnya. Zack juga kaget pas Hana tiba-tiba muncul. Dia sampai ngejatuhin salah satu buku yang dia pegang tadi. Dan gemboknya juga terlepas. Terus aneh banget nih, dari buku itu keluar cahaya putih terang. Dan gak lama, ada gorila putih besar yang keluar juga. Ternyata gorila putih itu tuh karakter yang ada di buku tadi. Dia jadi keluar dari buku. Bahkan gorila itu mulai ngancurin rumah.
termasuk rak buku tadi. Udah gitu, gorilanya kabur keluar. Hana, Zack, dan Cem langsung buru-buru ngejar. Tapi mereka nggak sadar kalau di situ ada buku lainnya yang kebuka. Zack masih bingung sama apa yang terjadi. Tapi Hana nggak ada waktu buat jelasin. Dia harus cepat-cepat balikin gorila putih tadi ke dalam buku. Gorila mengerikan itu akhirnya udah ketemu nih. Tapi pas Hana mau balikin ke dalam buku, susah. Gorilanya barbar banget guys. Bukunya kelempar, jadi gagal. Udah gitu, gorilanya jadi ngejar-ngejar mereka bertiga. Hana, Cem, dan Zack udah terpojok. Tapi itu tiba-tiba si gorila itu mulai meleleh. Ternyata ayahnya Hana udah ada di situ guys. Dan dia berhasil ngebalikin si gorila putih tadi ke dalam buku. Di mobil, mereka semua jadi dimarahin nih. Zack juga jadi tahu kalau ternyata ayahnya Hana yang nulis buku-buku dongeng itu. Sesampainya di rumah, Hana langsung disuruh cepat-cepat packing. Si ayah maksa pindah rumah. Mereka harus cepat-cepat ninggalin kota itu sebelum kejadian aneh tadi ketahuan sama orang-orang. Zack dan Cem juga disuruh ngerahasiain tentang semua yang terjadi. Jadi ternyata dari kecil ayahnya Hana tuh suka nulis cerita tentang monster, hantu, dan makhluk-makhluk mengerikan lainnya. Ajaibnya, makhluk apapun yang dia ceritakan di buku cerita bisa muncul di dunia nyata. Makanya, semua buku-buku tadi dikunci. Tiba-tiba mereka semua dikagetin sama kemunculan tokoh lainnya nih. Yang muncul juga dari buku. Sayangnya, yang muncul tuh boneka jahat yang namanya Slappy. Bahkan Slappy yang cerdik ngebakar buku ceritanya. Si ayah jadi gak bisa ngebalikin Slappy ke bukunya. Udah gitu, Slappy yang jahat ini punya keinginan ngancurin kota ini. Dia udah ngebawa semua buku-buku di rak tadi, terus dia sebar ke jalanan dong. Supaya monster-monster dari bukunya keluar semua. Gawat banget, mereka harus cepet-cepet nangkep Slappy. Tapi pas baru mau keluar rumah aja, mereka udah ketemu nih sama kurcaci-kurcaci kecil yang keluar dari buku juga. Ada banyak banget, dan walau kecil-kecil gini, tapi jahat juga guys. Mereka langsung diserang. Zack dan yang lainnya udah berusaha ngancurin kurcaci-kurcaci itu. Bahkan sampai dilempar ke dalam oven. Tapi ternyata percuma. Walau udah hancur, kurcacinya bisa hidup lagi guys. Mereka berempat langsung cepat-cepat keluar rumah. Dan untungnya berhasil nih, ngunciin para kurcaci di dalam. Dan mereka lihat, buku-buku tadi udah pada kebakar. Ini perbuatannya Slappy. Sementara si Slappy masih asik nih, ngeluarin para monster dan bikin kekacauan di mana-mana. Udah gitu, Slappy juga ngebekuin para polisi. Jadi udah nggak ada lagi nih yang bisa ngamanin kota itu. Semua yang keluar dari buku itu tuh makhluk-makhluk jahat guys. Karena ayahnya Hana suka nulis cerita yang serem. Bahkan anjing yang kelihatannya lucu ini aja ternyata monster mengerikan. Di jalan, Cem, Hana, dan ayahnya melihat orang-orang yang udah jadi beku. Semua perbuatannya Slappy. Zack tiba-tiba punya ide untuk menghentikan semua ini. Cuma ada satu cara. Ayahnya Hana harus nulis sebuah buku cerita yang isinya monster-monster itu menghilang. Nah, tapi ternyata nggak bisa sembarangan nulis aja nih guys. Supaya jadi nyata, ayahnya Hana bilang kalau buku itu harus ditulis pakai mesin ketik khusus. Karena mesin ketiknya itu yang ajaib. Tapi masalahnya mesin ketik itu udah disumbangin ke sekolah. Dan pas menuju ke sana, di jalan mereka diganggu nih sama kemunculan monster yang gak kelihatan. Untung mereka berhasil kabur dari makhluk yang gak kelihatan itu. Tapi di depan sekarang ada monster belalang raksasa. Mereka kabur lagi nih, dan mobilnya dikejar terus. Bahkan belalang raksasa itu sampai ngancurin mobilnya. Tapi untung, ternyata mereka udah ngumpet dan berlindung dalam supermarket ini. Terus mereka ngedenger ada suara yang aneh. Dan pas diintip, ternyata ada monster serigala yang kelaparan dan nyari-nyari daging. Mereka langsung sembunyi di balik rak. Dengan polosnya, Cem yang haus malah ngebuka tutup botol soda. Si monster serigala jadi ngedenger dong, dan langsung nyari keberadaan mereka. Ketahuan, 4 orang ini langsung dikejar guys. Tapi untung, mereka berhasil kabur dan ngunciin monster serigala itu di dalam supermarket. Habis itu, mereka lanjut lagi nih, mau ke sekolah. Walau mereka jadi harus ngelewatin jalan pintas nih, lewatin kuburan. Di situ Hana dan Zack jalan barengan.
Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi nih. Pas tubuh Hana kena cahaya bulan, Zack jadi tahu nih kalau ternyata Hana juga bukan manusia. Ternyata dia juga cuma salah satu tokoh yang keluar dari cerita yang ditulis sama si penulis. Pantes aja, selama ini ayahnya selalu melindungi dia. Udah gitu, kaki Zack tiba-tiba ditarik zombie dong, yang bangkit dari kubur. Sama nih, zombie-zombie itu juga keluar dari buku cerita. Udah gitu, zombinya nggak cuma ada satu, tapi ada banyak. Dan mereka langsung dikejar. Untungnya mereka berhasil kabur lewat sela-sela pagar, dan zombie-zombie itu nggak bisa ngejar lagi. Setelah di jalan cukup panjang, mereka semua akhirnya berhasil sampai di sekolah. Ayahnya Hana juga udah berhasil nemuin mesin ketiknya, tapi dia butuh waktu buat nulis buku cerita. Sementara itu, Zack dan yang lain disuruh untuk ke sekolahnya. Karena nggak lama lagi, Slappy pasti bakal datang untuk menghentikan rencana mereka. Nah, ternyata murid-murid di sekolah itu masih pada sibuk pesta nih. Mereka belum tahu kalau di luar para monster itu lagi pada nyerang. Zack dan Cem langsung naik ke atas panggung untuk ngasih tahu. Tapi yang nggak ada yang percaya, mereka malah diketawain. Sampai monster belalang tadi muncul lagi dan mulai nyerang nih. Baru deh, itu pada panik. Dan gawatnya, di luar ternyata udah ada Slappy yang ngebawa para kurcaci kecil. Mereka bahkan ngebukain dan ngebakar buku-buku yang tersisa supaya monster-monster jahat pada keluar. Sementara di dalam, Zack lagi nyusun rencana nih. Dia nyuruh teman-teman sekolahnya nutup dan menghalangi semua pintu supaya monster-monster mengerikan itu nggak bisa masuk. Dan ayahnya Hana masih sibuk ngetik. Monster-monster itu mulai datang dan nyerang. Muncul zombie tadi, monster serangga yang mengerikan, muncul monster robot laser, gorila putih tadi. Pokoknya semua keluar dari buku. Nah, buku cerita yang baru udah hampir selesai. Tapi masalahnya, mereka harus cari tempat yang aman dulu. Heboh banget nih, semua orang lari-lari menuju aula bawah. Para monster itu juga terus ngejar. Ternyata monster-monster itu ngejar ayahnya Hana supaya nggak bisa nyelesain bukunya. Mereka akhirnya nyusun rencana dengan kabur pakai bis sekolah. Bener aja, monster-monster itu langsung sadar dan ngejar bis itu. Tapi ternyata yang mereka kejar itu cuma jebakan untuk para monsternya. Sementara mereka udah berhasil kabur dan sampai di taman yang indah itu. Mereka mau nyelesain ceritanya kan? Tapi baru juga mau mulai, si Slappy udah muncul lagi nih guys. Bahkan kali ini, dia ngebebasin monster jelly gitu. Dan untuk menghindar dari si monster jelly, mereka harus naik ke tempat yang tinggi. Nah, ayahnya Hana nyuruh Zack aja yang manja dan nyelesain buku itu. Karena gampang kok, katanya tinggal dikit lagi. Sementara si ayah berusaha ngalihin perhatian monster jelly itu. Sialnya, dia ketangkap dan kejebak nih di tubuh si monster jelly. Udah gitu, Slappy juga jadi sadar kalau bukunya dilanjutin sama Zack dan yang lainnya. Pas banget, mereka udah berhasil nyelesain ketikan buku itu. Dan akhirnya, bukunya cuma tinggal dibuka aja, monster-monster itu bakal balik ke dalam buku. Sesuai akhir cerita yang udah ditulis sama Zack. Tapi karena buru-buru, dia ngetiknya semua makhluk imajinasi itu bakal balik masuk ke dalam buku. Dan Zack baru sadar, Hana kan juga bukan manusia. Dia juga keluar dari buku itu. Berarti, begitu dia buka bukunya, Hana juga bakal menghilang. Di situ Zack ragu dan nggak mau buka bukunya. Sampai Hana sendiri yang maksa. Dia bilang nggak apa-apa kalau harus menghilang. Yang penting keadaan kota itu bisa balik aman lagi. Buku itu akhirnya kebuka, dan satu persatu monsternya pada ketarik masuk ke dalam buku. Termasuk si Slappy yang jahat. Hana juga ketarik masuk. Dan Zack gak bisa ngelakuin apa-apa lagi. Dan Hana ikut menghilang bersama makhluk-makhluk yang lain. Si ayah juga sedih melihat kepergian Hana. Setelahnya, situasi di kota itu udah mulai normal guys. Gedung-gedung yang rusak udah diperbaiki. Zack juga udah balik ke sekolah. Dan ternyata sekarang ayahnya Hana jadi ngajar nih. Dia jadi salah satu guru di sekolah itu. Nah, habis jam pelajaran, mereka ngobrol nih, ngebahas soal Hana. Dan kelihatan masih sedih. Tapi ternyata ada kejutan. Hana muncul lagi. Ternyata ayahnya Hana nulis buku Hana lagi nih guys. Makanya dia jadi bisa balik. Untungnya happy ending nih.
Ya, itu tadi ceritanya guys. Gimana? Seru kan? Bantu aku ya dengan like, komen, share, dan nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.